Satu keluarga tewas dalam kecelakaan tragis yang terjadi di Jalan Gedongan Pungsari, Gedongan, Lupuh, Sragen, Jawa Tengah, pada Senin, 27 Oktober 2025, malam. Kecelakaan ini melibatkan sebuah mobil Mitsubishi Pickup L300 yang dikendarai Risnadi, 38, asal Mojo, Karangmalang, Sragen, yang menabrak sepeda motor Honda Beat. Dalam insiden tersebut, pengendara motor, Saiful Anwar, 32, dan dua penumpangnya, Yuanti, 29, serta Aliha Nafisya Anwar, 11, tewas. Diketahui bahwa dua korban meninggal di lokasi kejadian, sementara dua lainnya meninggal setelah mendapatkan perawatan di RSUD Gemolong, Sragen. Risnadi, yang merasa takut setelah kecelakaan, diketahui melarikan diri dari lokasi kejadian. Dalam konferensi pers di Mapolres Sragen pada Selasa, 28 Oktober 2025, ia mengungkapkan bahwa saat itu ia sedang dalam perjalanan menuju kota Solo. Sempat melihat, tidak tahu muncul rasa takut, ujar Risnadi. Ia juga menyebutkan bahwa kecepatan mobilnya saat itu sekitar 40 km per jam. Setelah kejadian, Risnadi mematikan ponselnya dan mengaku sempat berhenti di SPBU sebelum melewati dua kantor polisi, yakni Polsek Gondang Rejo dan Pasar Kliwon. Ia telah menjalani profesi sebagai sopir selama 4 tahun. Risnadi ditangkap di Mojo RT April 02, Pasar Kliwon, Surakarta, pada Selasa, 28 Oktober 2025, dini hari dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dikenakan pasal 310 ayat 4 dan pasal 312 UU Lalu Lintas Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Kasat Lantas Polres Sragen, Ibtu Kuku Tirto Satria Leksono, menjelaskan bahwa Risnadi melakukan sejumlah kelalaian saat mengemudikan mobilnya. Sebelum kejadian, pengemudi sudah menyadari bahwa ada kendaraan oleng di jarak 10 meter. Pengemudi tidak berupaya mengerem ataupun menghindar, jelasnya. Selain itu, Risnadi juga tidak memiliki surat izin mengemudi, SIM, dan lampu jarak jauh mobilnya dalam keadaan mati. Kuku menambahkan bahwa Risnadi sempat turun dari mobil untuk melihat keadaan korban, namun kemudian meninggalkan lokasi meskipun sudah menyadari ada 4 korban terkapar. Sudah sempat melewati 2 kantor polisi, kata Kuku. Akibat kelalaiannya, Risnadi terancam hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda sebesar 12 juta rupiah.